tumpuk, kita bersihi kacanya. Masih gak ada tarang, kita tambahi wattnya. Kayak apa menambahi wattnya? Teruslah berada di tempat-tempat semacam ini, setrum, biar keyakinan kita semakin cemerlang, iman kita semakin kuat. Maka ujian yang paling berat adalah ujian iman pada waktu sakaratul maut. Ulun pernah sampaikan pada satu majelis, dan ketika ulun menyampaikan itu, malam harinya ulun merasakan benar apa yang ulun rasakan. Ulun buka-buka kitab tentang cerita sakaratul maut. Malamnya ulun kada kawa guring, hanya mendengar kisah yang ada dalam kitab tentang sakaratul maut. Malamnya ulun kada kawa guring. Begitu pedihnya itu sakaratul maut, begitu beratnya ujian sakaratul maut. Pantas saja ada sahabat mengatakan, ya Rasul, bagaimana aku bisa tidur malam dengan nyenyak? Ketika aku berpaling ke kanan, aku melihat surga begitu indah. Ketika aku berpaling ke kiri, aku melihat neraka yang begitu sakitnya, pedihnya azabnya. Ulun hanya membaca ceritanya aja kayak itu sudah, ya kan? Kayak apa mau dinampakkan oleh Allah? Mungkin kita beratan gak ada kawa guring selama perjalanan dunia ini. Ya, di antara ujian sakaratul maut, datang nanti membayang sebelah kanan wajah abah kita. Siapa yang membayang ini, yang menyerupai ini? Iblis atau syaitan? Syaitan menyerupai wajah abah kita. Enak, aku abahin kamu gibah. Kita pada saat itu sedang sakaratul maut. Genting-gentingnya roh kita mau lepas dari jasad kita. Datang setan membayang. Memang tugas terakhirnya itu. Allah izinkan tuh setan menguji keimanan kita di waktu sakaratul maut. Setelah datang menyerupai wajah abah kita, ujar setan, enak. Ternyata setelah abah meninggalkan ini dunia, Tuhan kita yang sebenarnya bukan Allah. Lalu kalau kita katakan iya pada saat itu, sul khatimah. Kalau kita katakan tidak, aku tidak pernah mendengar satu kata pun dari abahku bahwasanya abahku mengatakan Tuhan ada selain Allah, dan aku pernah belajar dengan tahqiq bahwasanya hanya sebenarnya Tuhan yang ada adalah hanya Allah. Menjauhi iblis, hilang. Datang lagi sebelah kiri, membayang wajah mama. Kayak itu pulang. Nak, mama ini disiksa nak. Ternyata nak salah iman kita kepada Allah. Yang benar iman kepada selain Allah. Ujar yang membayang seperti mama kita ini. Ayo, kada beratlah ujiannya. Munnya kada ditetapkan oleh Allah biqauli tsabit. Dengan lidah yang tetap akan tergelincir lidah kita pada saat itu. Ujar kita. Na'udzubillahi min dzalik. Sul khatimah kita. Hangus pahala yang kita ambil, hangus ibadah kita yang kita lakukan semalam. Ya. Ternyatanya sanggup. Ujarinya, tidak ada satupun yang pernah aku dengar dari guru-guruku, bahkan ibuku sendiri pun mengajarkan dan menjuruskan aku bahwa yang sebenarnya disembah hanya Allah. Tidak ada selain Allah. Ini bukan mamaku. Cus, hilang. Selamatnya ujian itu. Masya Allah. Lalu pada saat itu dia merasakan rasa sakitnya sakaratul maut. Lebih sakit daripada 700 tusukan pedang. Kayak apa pian awak pian ditusuk dengan 700 tusukan. Lebih sakit daripada kambing dikuliti hidup-hidup. Ketika rasa sakit itu sudah terasa, Allah bukakan, karenanya lulus ujian, Allah bukakan surga. Karena keasikan melihat surga, kada terasa sakit, terus keluar, ia disebut dengan husnul khatimah. Rasa sakitnya memang nyata, tapi yang mulai hilang rasa sakit ketika ibu
dibukakan oleh Allah surga. Jadi dialihkan oleh Allah rasa sakit itu dengan pandangan kita ke surga. Seperti anak kecil, anak disuntik dialihkan dulu dengan mainan. Tiba-tiba langsung dokter nyuntik, cuk, ada merasa laginya disuntik, kasihkan dengan mainan. Seperti itulah orang husnul khotimah. Rasa sakitnya sakaratul maut itu ada, Bu, tapi karena dibukakan oleh Allah surga, yang paling tinggi adalah ketika dia melihat Nabi Muhammad menyambut rohnya. Ini yang paling tinggi nih. Bayangkan, terus keluar rohnya, Nabi Muhammad yang nyambut. Kenapa? Nabi Muhammad Abul Arwah, abah dari segala roh. Hilang rasa sakitnya, hilang. Tapi bagi orang yang kadang lulus ujian iman waktu sakaratul maut, ada membayang sampai kiamat itunya di kuburan kada hilang rasa sakit sakaratul maut. Sampai kiamat inya di kuburan itu kada hilang rasa sakit sakaratul maut. Belum lagi dihukum di dalam kuburan oleh malakal maut. Oleh malaikat yang menjaga kubur, oleh malaikat yang menanya di kubur, yaitu Munkar dan Nakir. Sudah rasa sakit sakaratul maut kada hilang, sakitnya ditambah lagi dengan pukulan oleh malaikat Nakir karena tidak mampu menjawab pertanyaan malaikat Munkar. Waliyadzubillah. Nas'alullah al-afwa wal afiyah. Mudahan Allah menyelamatkan kita, Bapak Ibu. Mudahan Allah jadikan kematian kita kematian yang indah. Ya Rob, kami lahir ke dunia dalam keadaan menangis, izinkan kami meninggalkan ini dunia dalam keadaan tersenyum. Ya Rob, bahagiakankah akhir hayat kami, buatlah ending kami happy ending. Ya Rob, bahagia di akhir, finishnya kami selamat, hingga kami menjalani kehidupan yang sebenar-benarnya. Kehidupan yang Engkau berikan di dalam kehidupan itu adalah kehidupan yang sebenar-benarnya adanya kebahagiaan. Ya Rob, bahagiakan kami dunia akhirat, bahagiakan kami dunia akhirat. Ala hadhihi niyah wa likul niyatin salihah wa ila hadratin nabi bisirril fatihah.